channel belajar komputer jaringan. Channel belajar komputer jaringan kali ini akan membahas tentang tutorial bagaimana cara melakukan penyetingan mikrotik. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas masalah bagaimana langkah awal ketika kita akan melakukan konfigurasi pada mikrotik router board. Nah, di tutorial kali ini masih melanjutkan video sebelumnya, di mana untuk pembahasan pada tutorial kali ini adalah bagaimana cara merubah nama interface yang ada pada mikrotik router board. Ya, terlebih dahulu kita jalankan untuk mikrotiknya, kemudian kita koneksikan biar tampilannya muncul pada aplikasi Winbox. Ya, kita login, kemudian ketika sudah tampil seperti ini adalah halaman tampilan Winbox yang terkoneksi dengan mikrotik router boards-nya. Nah, karena di sini kita akan melakukan perubahan nama interface, maka kita bisa pilih menu yang ada di samping sini, kita pilih atau tekan pada interface atau klik pada interface. Ketika kita tekan interface, bisa dilihat di situ ada interface yang terdapat pada mikrotik router board yang kita gunakan ya. Di situ ada dua WLAN yang posisinya nonaktif ya, ada tanda silangnya, itu bisa kita aktifkan. Untuk mengaktifkannya tinggal klik pada perangkat interface-nya, kemudian kita centang ya, kita centang. Nah, ini dalam kondisi aktif. Kalau seperti ini berarti tanda silangnya hilang. Kemudian di situ untuk menonaktifkan kita tinggal klik tanda silang ya. Jadi kalau ada tanda silang seperti itu berarti menandakan bahwa interface tersebut tidak dalam kondisi aktif. Kemudian itu yang ether 1 ether 2 itu ada R, itu maksudnya ready ya. Jadi ether 1 dan ether 2 sudah tersambung dengan kabel jaringan atau sudah terpasang kabel jaringan sehingga muncul kode R di situ, ready. Sedangkan untuk ether 3, ether 4 dan ether 5 tidak tersambung ke kabel jaringan sehingga tidak ada keterangannya untuk identitasnya. Nah, kita akan merubah ether 1, ether 2 dan seterusnya. Caranya dengan klik dua kali interface ether 1, kemudian untuk mempermudah kita bahwa itu merupakan ether 1, kita tidak usah menghapus tulisan ether 1-nya, cukup kita tambahi strip internet misalkan, karena ether 1 biasanya digunakan untuk menyambungkan ke jaringan yang sudah memiliki koneksi internet atau ke modem. Kemudian ether 2 kita klik dua kali, kemudian ether 2 nya tidak usah dihapus, kita kasih tanda strip, kemudian kita beri keterangan misalkan LAN kabel ya, kita tulis LAN kabel, kemudian tekan atau klik apply dan OK ya, apply dan OK. Nah, itu untuk ether 1 dan ether 2 sudah dirubah namanya. Untuk ether 3 nanti dulu kita mengarah ke WLAN 1 dulu. Ke WLAN 1 kita aktifkan dulu, tekan interface WLAN 1, kemudian kita klik centang sehingga posisinya dalam kondisi aktif. Kita rubah namanya misalkan WLAN 1 strip LAN, misalkan kita gunakan LAN WiFi ya, LAN WiFi, kemudian kita klik apply OK. Nah, di sini berarti sudah ada tiga interface yang kita gunakan, yaitu ether 1 ether 1 ke internet, ether 2 ke LAN kabel, kemudian WLAN 1 ke LAN WiFi. Kalau misalkan yang ether 3, ether 4 dan ether 5 akan kita gunakan juga, silakan kalian juga bisa rubah ya. Nah, untuk mengeditnya kita bisa melakukan pengeditan, misalkan yang tadinya ether 2 LAN kabel kita tambahi 1, misalnya LAN kabel 1, kemudian ether 3 kita tulisi strip LAN kabel 2, misalkan LAN kabel 2, atau misalkan kalau kita mau sambungan ke access point ya bisa kita tuliskan AP saja, misalkan access point. Jadi kita pakai access point eksternal ya, bukan bawaan dari mikrotiknya. Kalau WLAN itu bawaan dari mikrotiknya, kalau AP itu kita pakai eksternal melalui ether 3. Kemudian ether 4 saya tulisi misalkan di sini LAN ether 4 strip LAN kabel 2 ya, untuk ether 4 nya apply OK. Ether 5 saya juga rubah, ether 5 saya biarkan tambah strip, kemudian LAN kabel 3 apply, kemudian OK.
Nah, itu untuk merubah nama-nama interface yang ada pada mikrotik. Ya, ini untuk VLAN 2 silakan kalau mau diaktifkan diaktifkan. Nah, di sini misalkan saya cuma mengaktifkan VLAN 1 saja, berarti VLAN 2 tidak diaktifkan. Kemudian untuk yang Ether 3 itu digunakan untuk jaringan WiFi tapi menggunakan access point eksternal. Misalkan nanti ketika saya akan mengembangkan menggunakan access point eksternal, ya, apa eksternal, yaitu untuk melakukan perubahan nama interface yang ada pada mikrotik, ya, yang ada pada mikrotik router board, ya. Jadi interface tersebut kita rubah biar kita juga tidak bingung ketika melakukan konfigurasi mikrotik router boardnya, sehingga kita paham dengan teks-teks nama interface-nya sesuai dengan pengkoneksian kabel jaringannya. Ada yang ke LAN kabel 1, LAN kabel 2, dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.